Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Saya percaya Tuhan selalu memberkati saudara. Dan atas pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya, saudara tetap setia. Dan saudara tekun menyelidiki firman-Nya. Dan saudara setia mendengarkan firman-Nya. Apalagi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tentu itu kembali kepada kita. Dan kita lihat bagaimana kemudian roh ini mengajari kita terus menyelidiki apa? Firman Tuhan ini. Sebab sekali saya katakan firman Tuhan ini harus menjadi terus tolak ukur dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, hari ini saya kembali tekankan, Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia berkorban di kayu salib. Tapi kita harus menerima keselamatan ini dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mempraktekkan firman-Nya. Dalam mempraktekkan perintah Tuhan. Dalam mempraktekkan hukum Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan itu saudara-saudara. Apa itu hukum Tuhan? Ada disebutkan 10 perjanjian. Dan saya sudah bacakan kemarin ayatnya dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dan Ulangan pasal 10 ayat yang ke-14. Serta ayat yang 10, Ulangan pasal 10 ayat yang keempat saya maksudkan saudara. Serta kemudian Keluaran 31 ayat yang ke-18. Nah, saya hari ini tekankan saudara. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 mulai sampai kemudian ayat yang ke-8. Ayat ini sederhana, tetapi di sana menegaskan satu kesimpulan yang tegas. Bahwa Allah itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Karena dia kasih, maka sesungguhnya dia berkorban untuk saudara dan saya. Karena Tuhan itu kasih, maka dia menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia kasih, walaupun kita sudah ada dalam dosa, dia tidak tinggalkan kita. Tapi dia coba saudara menarik kita. Dia datang saudara dengan tindakannya sendiri. Lalu dia berikan sarana. Walaupun sarana masih lambang dulu dalam perjanjian lama sesuai dengan apa? Nubuatan dalam Kejadian 3 yang ke-15. Artinya saudara-saudara bahwa nenek moyang kita di sana mulai dari Taman Eden. Sudah mulai mempraktekkan itu apa? Pemotongan domba yang kemudian melambangkan darah Yesus Kristus. Kalau saudara baca itu saudara-saudara di perjanjian baru. Bahwa darah domba itu dilambangkan seperti darah Yesus Kristus. Bukan darah domba yang menyelamatkan, tapi darah Yesus. Itu jelas ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 saudara. Bukan dengan apa? Darah-darah domba. Bukan dengan darah-darah, ya darah-darah asal-asalan darah saudara. Tapi dengan darah yang mahal. Itulah darah Yesus Kristus. Hanya di perjanjian lama dibuat secara lambang saudara. Nah, itu sebabnya ada imam. Dia potong, kemudian dia ambil darah ini, lalu kemudian dia percikkan di mana? Di apa namanya, gorden ataupun tirai pemisah antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci pada waktu itu. Ini semua adalah metode, bahkan secara lambang disampaikan. Itu kemudian digambarkan di kemudian hari bahwa Yesus Kristus akan tercurah darahnya di kayu salib. Nah, hari ini saya sampaikan saudara. Kalau kemarin umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan akan mempraktekkan perintahnya. Bukan untuk menerima keselamatan itu. Saya mempraktekkan perintah ini bukan berarti aku mau masuk surga. Saya sudah Tuhan berikan jaminan untuk masuk surga. Dia mati di kayu salib. Dia tidak ingin setan ini klaim kita saudara. Tapi orang yang sudah diberikan keselamatan ini, orang ini harus menerima firman-Nya. Percaya kepada firman-Nya, lakukan firman-Nya, maka itu yang kita sebut iman kita bertumbuh. Dan kalau orang sudah melakukan ini yang disebutkan iman tanpa perbuatan mati. Saya baca pernah firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22, saudara. Dia katakan, hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Coba saudara buka nanti ayat itu. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Beberapa waktu yang lalu saya sebutkan ayat itu dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga saudara, bahwa betapa pentingnya belajar Alkitab itu membaca, mendengar, dan apa? Melakukan. Artinya saudara, kita bukan soal baca saja, kita bukan soal dengar saja, tapi kita lanjut melakukan praktek saudara-saudara.
Dan Tuhan telah katakan kemarin dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dia telah mengasihi saudara, dia telah mengasihi saya, dia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Maka engkau pun wajib mengikuti perintahku. Mengikuti perintahku, hukumku. Dan yang mana itu? Ulangan pasal yang 10 ayat 4 dan Ulangan pasal 4 ayat 13 menjawab, mengapa saudara? Dia tuliskan 10 loh atau 10 perintah dalam 2 loh hukum. Hari ini saudara saya sampaikan, karena Tuhan itu kasih, maka hukumnya pun saudara-saudara harus hukum kasih. Hanya satunya hukum Tuhan, namanya hukum kasih. Karena dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Bukan kita duluan mengasihi Allah, tapi dia duluan mengasihi kita. Itu terbukti saudara-saudara. Kalau kita hanya mau lari. Tapi dia duluan mengasihi kita. Dia sudah buktikan itu melalui kematian di kayu salib. Di mana kematiannya di kayu salib ini adalah sudah dilambangkan jauh. Atau sudah dinubuatkan jauh di perjanjian lama kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dengan demikian dia apa? Memotong domba itu. Di mana itu kemudian merupakan lambang daripada darah Yesus. Dan ini telah dilakukan. Maka kita sebagai umat Tuhan, kalau Tuhan kita sudah mengasihi dan dia adalah Allah yang kasih, dan dia adalah Tuhan yang kasih, dan dia adalah punya hukum yang kasih, tidak heran saudara-saudara dalam kehidupan ini, dalam firman ini, bahkan banyak sekali ayat-ayatnya seperti susah kita lakukan sebagai manusia. Susah itu Bapak Pendeta, gitu dikatakan. Susah itu Pak Ketua, mungkin kita katakan saudara. Susah kali melakukan firman Tuhan ini. Karena salah satu juga dia sebutkan saudara. Seperti Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45 ke atas saudara ya. Hendaklah engkau mengasihi musuhmu katanya. Padahal mungkin dalam konsep saudara. Apalagi dalam konsep-konsep orang-orang tertentu saudara. Kalau ada musuh harus digilas habis katanya kan. Ini beda saudara. Ini memang luar biasa. Jadi Tuhan kita itu kasih. Hukumnya juga pasti kasih. Nah hukumnya satu. Hukum kasih. Cuman yang hukum kasih ini dijabarkan menjadi 2 saudara. Kasih kepada Allah dan kasih kepada siapa? Manusia. Ini harus jelas. Kita sebagai umat Tuhan harus mengerti ini. Jadi kalau dia punya hukum 1, hukum kasih, tapi dia jabarkan menjadi 2. 1 mengasihi hubungan kita vertikal kepada Allah, dan 1 mengasihi hubungan kita horizontal kepada sesama manusia. Saya tidak hanya berbicara dengan kata-kata saya sendiri, tapi berdasarkan fakta Alkitab, saudara. Mari kita buka ayat Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Begini bunyinya, mari kita buka firman Tuhan, saudara. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang pertama dan yang terutama, mengasihi Tuhan. Saudara, jangan dibalik-balikkan ayatnya, saudara. Ini mengasihi Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dan hukum yang kedua, nomor 1 dan nomor 2 ini hanya masalah urut, saudara ya, urutannya. Tapi isinya dan prinsipnya sama. Mengasihi Allah. Yang kedua juga prinsipnya sama. Mengasihi manusia, sesama manusia. Kita lakukan mulai ayat 37 dari atas. Dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita. Kita lakukan seperti itu. Jadi Tuhan itu punya hukum kasih 1, saudara. Hukum kasih ini dia jabarkan menjadi 2 bagian, artinya penjelasannya, saudara. Kamu mengasihi Tuhan Allahmu yang di sorga. Dan kamu mengasihi sesama manusia. Lingkungan kita, keluarga kita, sahabat kita, siapa saja saudara kita, sesama manusia. Inilah perintah Tuhan itu. Kalau saya sudah menerima kematian Yesus, pengorbanannya, keselamatannya, maka saya pun wajib melakukan ini, saudara. Wajib saya mengasihi Tuhan saya,
wajib saya mengasihi sesama manusia. Apakah buktinya saudara mengasihi Tuhan? Apakah buktinya saudara mengasihi sesama manusia? Buktikan saudara melalui penurutan terhadap hukum. Kembali di sini saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau Tuhan bilang, hei anakku, jangan buat padamu berhala-berhala, patung-patung ya. Kalau Tuhan bilang begitu, kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau lakukan. Iya Bapak. Tapi kalau engkau katakan, tidak ada itu, aku nggak mau menurut Tuhan, aku nggak mau mengasihi Tuhan, maka engkau akan lakukan berhala di rumahmu. Ini nggak benar saudara. Jadi kalau apa kata Tuhan, maka kita harus iya Tuhan, karena aku juga mengasihi engkau, karena engkau telah mengasihi saya lebih dahulu. Jadi saudara, hukum kasih Tuhan ini dia jelaskan, dia jabarkan menjadi dua bagian. Kamu berhubungan mengasihi Tuhanmu, dan kamu berhubungan mengasihi sesama manusia. Itu dibungkus di dalam ayat firman Tuhan ini, Matius 22 ayat 37 sampai 40 saudara. Jangan sampai kita tidak paham ini. Jangan sampai kita tidak mengerti. Saudara-saudara, dua penjelasan yang sudah dibuat firman Tuhan yang dua ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka ini dijabarkan kembali di 10 hukum saudara. Di dua loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan berdasarkan Keluaran 31 ayat yang ke-18. Artinya, tadi Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Dia kasih. Hukumnya juga kasih. Maka hukumnya kasih ini juga saudara-saudara, maka dia jelaskan, dia jabarkan, dia buat penjelasannya. Kamu mengasihi itu, buktikanlah mengasihi kepada Tuhan, dan buktikanlah mengasihi kepada siapa? Sesama manusia. Nah ini sekarang yang dibuat Tuhan. Nah sekarang sesama manusia dan kepada Tuhan ini dijelaskan lebih luas lagi dalam konteks 10 hukum saudara. Itu yang saya sebutkan ayatnya yang lalu di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan Ulangan pasal 10 ayat yang keempat. Itu yang saya sebutkan. Maaf saudara, firman Tuhan tetapi melalui saya. Firman Tuhan sebutkan. Artinya itulah 10 hukum. Mari kita lihat. Kalau tadi kasih dibagikan dua saudara, Tuhan, manusia. Sekarang di 10 hukum saudara ya. 10 hukum saudara, 10 hukum. Ini 10 hukum, lihat ini tangan saya ini saudara. Lihat ini 10 hukum ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nomor 1 sampai nomor 10 ini. Semua mungkin orang Kristen rata-rata hafal ini saudara. Hanya mungkin soal prakteknya aja nanti mungkin ada yang goyang-goyang saudara-saudara ya. Ada yang mungkin sebagian absen dan lain sebagainya. Tapi yang 10 ini saudara. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini saudara, yang 4 ini berhubungan kasih kita kepada Tuhan. Karena nomor 1, jangan ada padamu Allah yang lain. Berarti hanya Allah kita, Allah yang Esa, Allah satu-satunya harus kita sembah. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada saudara-saudara. Ini nomor 2, jangan ada patung, jangan menyembah, jangan buat berhala. Ya, dan sejenisnya. Ini kalau saya lakukan ini artinya saya mengasihi Tuhan saudara. Nomor 3, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh, sikit-sikit dalam acara-acara apa? Oh, Tuhan, Tuhan. Bukan saudara. Tapi sebutkanlah nama Tuhan itu dalam acara-acara yang resmi. Ibadah, doa pribadi kita, puasa kita, pergumulan kita saudara. Bukan dengan main-main. Kalau saya lakukan seperti itu, saudara, itu artinya saudara mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Ini yang disebutkan. Baru yang berikutnya, dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, walaupun ini banyak perguncingan, banyak multitafsir, tapi tetap saja hari Sabat itu eksis saudara-saudara. Jelas di dalam Alkitab. Dan kalau engkau mengikuti hari Sabat Tuhan, itu artinya engkau sedang mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan saudara. Kan sudah begitu disebutkan tadi Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Nah, sekarang mulai kelima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saudara baru mengasihi sesama siapa? Manusia berhubungan. Misalnya, hormatilah orang tuamu dan ibumu, bapak dan ibumu, supaya atau orang yang lebih tua, maka engkau akan lanjut kemudian. Ini kan sesama manusia. Kalau saya menganggap rendah orang, itu artinya saya tidak menghormati dia, saudara. Berikutnya, yang ke-7, yang ke-6, saudara, jangan membunuh.
Ya, jangan sampai saya membunuh sesama manusia. 7, jangan berzina. Jangan sampai kita merusak perkawinan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Ke-8, jangan mencuri. Jangan saya mengambil barang orang tanpa izin. Kita harus menghargai dan menghormati hak milik orang, saudara-saudara. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan suka kita berdusta. Ini kan hubungan sesama manusia. Dan yang ke-10, jangan mengingini harta sesama, dan sebagai istrinya, rumah tangga, dan sebagai hartanya, tanahnya. Ini semua, saudara, berhubungan sesama manusia. Tuhan jabarkan itu di 10 hukum ketika dia tulis itu di 2 loh batu, dan dia berikan pada waktu itu kepada Nabi Musa pada waktu dia bincang-bincang di Bukit Sunyan. Nah, yang saya maksudkan, saudara, luar biasa firman Tuhan ini mengajari kita. Sebenarnya kalau kita teliti dengan baik, kita amati, kita observasi, lalu kemudian kita cek terus, rupanya bagus sekali dia mengajari kita bahwa hukumnya itu memang hukum kasih. Sekarang hanya hukum kasih. Ada banyak orang bilang, saudara, di perjanjian baru hanya kasih, nggak perlu lagi hukum-hukum katanya. Memangnya saudara bisa mengasihi tanpa hukum? Tidak bisa, saudara. Saudara kan bisa mengasihi, pasti ada hukumnya. Kalau engkau misalnya tidak mencuri barang orang, itu berarti ada hukumnya. Hukum berapa? Hukum ke-6, saudara. Salah. Hukum 8. Artinya, saudara, yang saya maksudkan di sini, memang di perjanjian baru Tuhan, inilah hukumku. Hendaklah engkau saling mengasihi. Saling mengasihi sesama manusia. Saling mengasihi kepada Tuhan. Itu ada di 2 hukum itu, dan ada di penjelasan di 10 hukum. Itu artinya, saudara, kalaupun di perjanjian baru Tuhan bilang, inilah hukum kasih, bukan berarti membatalkan 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah yang ada dalam hukum Taurat dalam zaman Musa. Tidak, saudara. Kita tetap menerima perintah Tuhan ini karena saudara dan saya telah diselamatkan. Saya percaya saudara harus mengerti firman Tuhan ini. Jadi, engkau menerima keselamatan, engkau menerima kasih karunia, buktikanlah itu di dalam imanmu, dalam praktek kehidupan sehari-hari, melalui apa? Penurutan terhadap perintah Tuhan, hukumnya yang ada di dalam Alkitab. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong saudara. Inilah doa dan harapan kami. Haleluya.